Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, yang saya cintai, kakanda saya, Bapak Haji Halim beserta istri dan keluarga besar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat buat calon pengantin, pengantin baru, baik yang baru akad nikah besok maupun yang baru 2 anaknya. Semua ini kita pengantin baru, ya. 1, Adinda siapa tadi namanya saya lupa. Fania. Adinda Fania, 1, percayalah tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Itu dulu. Bohong ini kalau dia bilang tidak ada masalahnya dalam rumah tangganya. Bohong. Mana ada rumah tangga tidak ada masalahnya? Ustadz, banyak juga masalahnya itu Ustadz. Apa masalahnya? Banyak janda-janda pura-pura curhat. Ustadz, saya ada masalah Ustadz. Mohon bimbingan saya cari imam. Semua ada masalah. Jangankan saya, Nabi, manusia mulia, namanya selalu digandengkan nama Allah. Coba. Allah pasti ada di sampingnya Muhammad. 2 kalimat syahadat, ada namanya Muhammad di dalam. Apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Subhanallah. Pernah difitnah Aisyah selingkuh. Coba, itu Nabi. Ekonomi. Pernah Nabi 3 hari 3 malam tidak makan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Dalam struktur kekeluargaan, status sosial, bukan dibully. Diusir dari kampungnya, Bu. Dari Mekah diusir ke Madinah. Siapa yang usir? Pamannya sendiri. Itu Nabi. Apalagi ibu-ibu milenial. Hah? Waktu kita dipacari sopan betul. Iya dek, terserah adek aja dek. Saya ikut. Hati-hati sayang. Tuh ada batu. Waktu dipacari. Begitu sudah akad nikah dan punya anak. Tahan tuh kaki istrinya. Di mana kau simpan matamu goblok? Semua pasti ada masalah. Masalah apa dalam rumah tangga? 1, kesetiaan. Ini dulu, mana ada rumah tangga yang tidak pernah digoda suaminya. Suami kita baik, tapi perempuan banyak pelakor. Suami kita baik, tapi digodanya terus. Tambah lagi istrinya di rumah suka maki-maki. Akhirnya suami berpikir, ini bagus, parfumnya harum. Tutur katanya lembut, di rumah la haula wala quwata illa billah. Sudah. Ujian kesetiaan. Maka tidak mungkin ada laki-laki yang tidak pernah lepas dari godaan. Kesetiaan pasti ada. Itulah sebabnya kenapa Islam menghalalkan poligami. Kenapa? Karena laki-laki fitrahnya suka tergoda dengan syahwatnya. Daripada kalian tergoda dan berselingkuh, yuk nikah deh. Kasih jatah 4 kali. Dengan catatan mampu. Bukan cuma mampu seperti ekonominya Pak Halim. Enggak. Tapi apa? Mampu dipermalukan. Mampu dipecat. Mampu dibully. Mampu dimusuhi anak. Itu semua mampu. Kalau soal uang, orang kaya mampu. Tapi belum tentu mampu bersikap adil. 1. Masalah kesetiaan. Jangan salahkan suami yang tidak setia. Salahkan juga dirimu, kok bisa suamimu selingkuh. Bisa jadi tutur katanya istri kasar. Bisa jadi istri cantik kalau pergi pengantin. Arisan keluar semua bajunya yang jutaan. Giliran mau tidur sama suaminya. La haula wala quwata illa billah. Tidak sikat gigi. Pulang suami. Ada itu yang bedak, itu yang melengket semua di wajah. Dikasih timun. Nonton naik kakinya di atas kursi. Dia buka ketiknya sambil menguap. Bagaimana suami tidak selingkuh? Maka kalau ibu-ibu tidak mau suami selingkuh, maka tolong jaga suamimu dengan baik. Tidak mungkin orang lain yang jaga suami kita. Lalu siapa yang jaga suami kita? Ya istrinya dong. Gimana cara menjaganya? Bukan disita HP-nya. Bukan ditelepon setiap 5 menit. Video call. Di mana kau Pak? Kau siksa namanya suamimu. Lalu bagaimana cara menjaganya? Komunikasi dengan tetap memuliakan dia. Jam 8 telepon, Pak gimana kabar? Jangan lupa sholat duha. Jangan Pak, kamu lagi pasti sama sekretarismu. Apa ndak jengkel? Yuk dicarikan nafkah kau curigai terus.
Dibelikan kau pembeli cincin, kau curigai terus. Bagaimana istri? Suami tidak jengkel. Coba diingatkan. Pak, sholat duha. Rezeki itu bukan kantor yang menentukan. Tapi Allah, jangan lupa sholat duha. Apa tidak nyaman perasaan kita sebagai suami? Jam 10 video call. Tapi video callnya apa? Pak, saya lagi baca Yasin. Nyaman kan? Begitu mau maghrib lagi, dia video call lagi suaminya. Tapi apa? Video call dengan cucunya lagi ngaji. Demi Allah, perempuan manapun goda suaminya tidak tergoda. Kenapa? Istrinya di rumah meskipun sudah mati baterainya, tapi akhlaknya mulia. Iya Bu? Benar? Hah? Gimana kita tidak tersiksa? 1 jam keluar ditanya, di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Bohong! Memangnya suamimu jajahan? Yang ketawa, saya serius ini. Hah? Gaspol memang. Maka ibu, kan ini di gaspol karena ibu-ibu yang banyak. Coba kalau laki-laki yang banyak, lakinya segas. Maka ibu keliru, tidak bawa suami. 1, kesetiaan. Jadi jangan menuntut suami setia, lalu ibu tidak pandai menjaga suami. Caranya menjaga, ingatkan, bukan diintimidasi. Enak kan Pak, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat Bapak, makanan kesenangannya. Nyaman perasaan kita sebagai suami. Tapi kalau WhatsApp-nya masuk, jangan lupa singgah beli cincin. Masih baik kalau cincin, kalau pembalut. Coba ya. 1. Yang kedua, masalah dalam rumah tangga. Ini calon pengantin, ekonomi. Tapi kaya bapak bukan jaminan bahagia. Kalau kekayaan membuat orang bahagia, demi Allah tidak ada orang kaya yang cerai. Coba lihat anak-anak orang kaya. Mewah ketika pengantin. Baru 2-3 tahun cerai. Menunjukkan ekonomi bukan faktor utama membuat rumah tangga bahagia. Tapi apa yang membuat rumah tangga bahagia dari segi ekonomi? Bukan banyaknya harta, bukan melimpahnya tabungan, bukan mewahnya rumah, bukan megahnya mobil, tapi apa? Rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ada orang gajinya cuma 3 juta per bulan, tapi tidak pernah bertengkar dengan suaminya. Kenapa? Karena istrinya selalu merasa cukup. Nah, ibu-ibu kan biasa. Yang membuat dia miskin bukan karena rezekinya tak ada. Tidak mungkin Allah tidak memberikan satu rumah tangga rezeki. Tidak mungkin. Allah itu bukan maha penganiaya. Allah itu maha kaya dan maha pemberi. Lalu kenapa ada orang bermasalah ekonomi rumah tangganya? Bukan karena tidak ada rezekinya, tapi karena dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Contoh, kalau gajimu 5 juta, gaji suamimu 5 juta, you hidup deh gaya hidupmu 4 juta. Supaya ada lebihnya. Tapi ibu-ibu modern sekarang, terutama yang tinggal di kota-kota seperti Jakarta ini, gaji suaminya 5 juta, gaya hidupnya 7 juta. Tidak pernah cukup. Kalau gajinya suamimu cuma 5 juta, you tidak usah pakai handphone yang 4 kameranya. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Untuk apa 4 kamera? Kan overdosis. Cuma 1 yang kau mau pakai. Contoh yang membuat kita miskin. Contoh. Gajinya suami cuma 5 juta. Datanglah istrinya. Bang, belikanlah saya tas. Karena kita ini merasa cinta kepada istri. Oke dek, belilah, enggak apa-apa. Oke, selesai masalah tas. Begitu selesai masalah tas, selesai di situ. Tidak muncul masalah baru. Apa masalah baru? Masa tasku enggak connect dengan jilbab? Masa warnanya beda tas dengan jilbab? Beli lagi jilbab. Sudah salah. Sudah beli jilbab? Enggak matching dong. Masa mereknya beda dengan sepatu? Beli lagi sepatu. Padahal awalnya masalah tas. Iya toh? Itu dari segi aksesoris. Apalagi dari kebutuhan kecantikan diri. Saya baca iklan, la haula wala quwata illa billah. Untung istriku tidak gitu. Saya bilang mati saya kalau istri saya begini. Coba ibu-ibu sekarang, lain sabunnya untuk muka, lain sabunnya untuk ketek,
lain sabunnya untuk paha. La haula wala quwwata illa billah. Saya ini Bu, sabun cuci yang colek pun jadi untuk ketek saya. Selesai, yang penting ada busanya. Ini yang disebut gaya hidup melebihi penghasilan. Gaji suaminya 7 juta per bulan, mau juga gunting kuku di salon. Padahal umurnya sudah 50, pret. Saya kan lewat di Makassar, Bu. Saya lihat itu ada salon, ada gambar jari. Saya tanyalah supirku, apa itu maksudnya, Dek? Dia bilang, ini Ustadz tempatku gunting kuku. Apalagi namanya itu, Bu? Nah, dia tahu semua ini. Coba. Saya tanya, berapa itu satu kuku? Dia bilang, itu Ustadz, satu kuku 20.000. Berarti kalau 20 kaki, 20 jari, berarti 200.000. Gunting kuku 200.000. Apa enggak takabur? Saya gunting kuku, Bu, praktis. Selesai. Jangan ketawa, saya serius. Oke lah kalau ibu Haja, ibu Nyonya Pak Halim kaya. Boleh ibu gunting kuku di salon, pakai sabun segala macam jenis, boleh. Tapi jangan lupa kalau tidak bersedekah, ibu rugi namanya. Satu. Jadi ekonomi solusinya bukan banyaknya, tapi syukurnya. Ya, istri saya bilang begini. Kan saya bilang gini, Bu, ngapain kau pusing? Soal duit kau tidak bawa mati. Tapi dia bilang apa? Iya, duit tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Saya bilang pengaruh medsos lagi. Tuh, ya. 3. Masalah dalam rumah tangga, percampuran 2 keluarga. Pasti satu keluarga pengusaha tiba-tiba masuk satu keluarga miskin. Pasti masalah itu. Masalahnya apa? Suaminya kasihan karena miskin. Kan anaknya terhormat, tapi kan belum tentu bapaknya karena orang kampung. Ya kayak kampung lah. Akhirnya mulailah ada hinaan-hinaan sedikit. Apa tuh bapakmu bikin malu-malu? Bawa pesta kok begitu caranya? Mulai masalah. Iya kan? Apalagi kesenjangan ekonomi. Percampuran 2 keluarga. Begitu kita bertengkar, mulai masuk curhat dan lain sebagainya. Maka apa solusinya? Banyak sebenarnya masalah dalam rumah tangga, tapi waktu terbatas. Nah sekarang apa solusinya? Begitu ada masalah dalam rumah tangga, Allah tidak menjelaskan, Das'at, Pak Halim, kalau ada masalah jadi presiden dulu. Tidak. Bu Aja, kalau ada masalah jadi kaya dulu. Tidak. Kalau ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta, Das'at, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ini ayatnya. Lalu apa aplikasinya? Apa prakteknya? 1, begitu ada masalahmu, yang pertama kau lakukan, sempurnakan solat. Kenapa solat, Ustadz? Karena solatlah segala-galanya. Saya berdoa, doamu tidak diijabah kalau kau tidak solat. Saya sedekah, sedekahmu tidak sampai kalau kau tidak solat. Saya bangun bantu anak fakir miskin. Saya bangun pesantren. Saya dirikan masjid di kampungku. Kalau kau tidak solat, semua itu tertolak. Berarti yang pertama ada masalah, perbaiki solat. Mohon maaf. Biasanya kita perempuan banyak tidak solat kalau ada pengantin. Coba kita praktekkan besok ya. Hari apakah akad nikahnya nih? Sabtu toh? Coba itu banyak ibu-ibu tidak sholat itu hari Sabtu. Pestanya jam 12. Mulai ke salon jam 10. Ya kan? Oh, jilbab dipakai, jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis itu, Bu. Kuning, kiri, abu-abu. Ada juga kayak pohon-pohon di belakangnya itu biasa. Ya kan? Saya biasa bilang, bagaimana caranya pakai jilbab ini, Bu? Nih, saya ini keliling-keliling ceramah, Bu. Di Malaysia itu ibu-ibunya meskipun istri Perdana Menteri, istri orang kaya, jilbabnya sederhana. Paling ambil segitiga, kasih penita 1, selesai.
Brunei juga begitu. Filipina Selatan juga begitu. Begitu kita masuk di Indonesia, Masya Allah. Bingung saya lihat jilbabnya ibu-ibu biasa. Coba mukanya ada tembok, ada kayak kuning, krem, abu-abu. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah itu. Dia bilang suaminya, buru-buru ibu, terlambat. Dia bilang, tunggu sedikit pak. Beleng-beleng. Ayo, apa dilarang dandan? Enggak. Kalau ibu dandan supaya bangga suami di samping ibu, itu ibadah. Menyenangkan hati suami. Tapi kalau gara-gara dandan ibu tidak sholat, itulah yang disebut beleng-beleng. Hayya 'alas sholat. Suaminya bilang, bu, kau pergi sholat. Kau sudah 4 kali umroh. Habis duitku haji plus. Kau pergi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kok pak. Saya sadar ini. Saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Pret. Ya. Bagaimana kalau mau dandan Ustaz? Dandan dulu. Baru wudhu dulu. Baru dandan. Jadi ibu wudhu dulu baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu tapi kentut batal. Dia bilang sedikit aja ke Ustaz. Tidak keluar semua. Tetap batal. Ya. Coba. Nah. Adindaku calon pengantin. Begitu ada masalah besok. Sudah deh. Langsung sholat. Perbaiki sholat. Jangan ada masalah curhat. 2. Ada masalah. Doa kepada Allah. Hidayah bukan dari bapak. Hidayah bukan dari bunda. Hidayah bukan dari ustadz. Tapi siapa yang membawa hidayah? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa. Alhamdulillah saya berdoa ustadz. Tapi doanya bukan dalam sholat. Di mana dia berdoa? Status. Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah lindungilah suamiku. Pret. Berdoa dalam sholat. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Doa mau pakai bahasa Padang boleh. Bahasa Sunda silahkan. Bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Perancis pun boleh. Kalau ibu tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Sudah boleh. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau doakan suaminya setia tapi doa dia baca doa minta hujan. Kan bingung malaikat. Iya, maka berdoa silahkan curhat. Tapi bukan di Facebook, bukan di Twitter, bukan di Instagram. Tapi doa sepertiga di akhir malam. Kalau tidak bisa sepertiga di malam, selesai sholat maghrib nunggu isya. Curhatlah di situ. Ya Allah, tak kusangka suamiku seperti ini. Tapi inilah jodohku yang kau berikan. Tidak mungkin saya menikah tanpa restumu ya Allah. Karena engkau yang menentukan jodohku. Tapi ya Allah, tidak mungkin saya bisa mengawasinya. Engkau yang maha mengawasi. Lindungi dan pelihara suamiku dari wanita-wanita jahat. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 1 jam. Dikabulkan. Ya, bagaimana Pak Alim? Masih akal ini. Ibu-ibu ndak usah jaga suami. Biar ibu jaga, suami lebih tahu. Ibu periksa HP-nya. 2 HP-nya bu. Apalagi kalau orang kaya. Sudahlah. Lebih minta kepada Allah. Caranya dalam doa. Jadi besok dek kalau ada masalah selesai pengantin. Jangan curhat sama orang. Curhat sama orang pasti dia cerita. Saudara belum tentu baik. Saudara kita ketika situasi psikologisnya baik, dia akan baik. Tapi kalau dia dihasut, datang dengki, datang istrinya yang cemburu, maka dia kasih kita pertimbangan yang keliru. Masa begitu sih Ustaz? Tidak mungkin dia jahat sama saya. Dia kan saudaraku. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Ayo, saudaranya. Itu pelajaran buat kita. Jangan kau curhat sama saudaramu. Nah, masa sih begitu Ustaz? Dia kan masih saudara paman saya. Itu paman saya, saudara bapak saya. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, saudara bapaknya Nabi. Lebih baik begitu ada masalah. Curhat dalam doa. Tapi demi Allah, doamu tidak dijabah kalau kau tidak sholat. Ya? Nah, yang kedua. Begitu ada masalah. Sabar. Sabar.
Apa itu sabar Ustadz? Apakah sabar itu kita lihat suami kita bawa perempuan masuk rumah? Saya sabar. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba kita dengar suami kita bicara kasar. Sudahlah, ucapkan saja di depannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak mati. Kamu tidak mati secara fisik. Tapi mati sudah orang yang kukenal sebelum saya nikah. Itu. Maksudnya apa? Kok bisa begitu ya bang? Dulu waktu kau belum nikah saya baik betul. Maka saya ucapkan innalillah. Karena orang yang saya temukan sebelum menikah ternyata hilang sifatnya, fisiknya masih ada. Hah? Satu ya, yang berikutnya. Sabar. Yang berikutnya, cara menghadapi masalah. Birrul walidain. Benar sekali Bunda. Ibu Halim tadi katakan. Ridallah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Dengar ini ibu-ibu, dengar ini. Ibu pernah kan ucapkan begini, pilih mamamu atau saya istrimu. Mamamu atau istrimu. Pernah ibu bilang gitu toh? Pernah? Pencitraan lagi nih ibu-ibu. Ya kan kita ini suami sering sekali bilang gitu. Kau pilih mamamu atau saya istrimu, pret. Mana bisa dipilih itu? Dengar ini bu. Tidak mungkin suami pilih istri dengan ibunya. Sama-sama penting. Tolong jawab dengan jujur ibu. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suami? Siapa? Siapa? Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang ngajari halal haram? Ibunya. Siapa yang suapi ketika kecil belajar makan? Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Ibunya. Siapa yang dibelikan rumah? Suamimu. Istrinya. Ayo. Nah, siapa? Siapa yang terima gajinya suami tiap bulan? Penghasilan suami siapa? Apa dia kasih ibunya? Sisa-sisa dia kasih ibunya. Siapa dulu? Istrinya. Maka demi Allah ibu, jangan kau buat suamimu berdosa kepada ibunya karena kamu. Karena ada kami ini suami bukan takut, tapi tidak mau ribut. Akhirnya apa? Pilih. Mamamu. Jangan ketawa, saya serius ini. Tenang Pak, saya bela bapak-bapak hari ini. Itu kan tidak bisa dipilih. Maka yang baik, Pak, jangan lupa ibu di kampung. Kita bisa dapat semua ini karena doa dari ibu. Mudahkan rezeki dengan cara apa? Berbuat baiklah sama ibu. Itu yang baik. Birrul walidain. Ya. Yang berikutnya. Sedekah. Ada 6 kata Nabi, sittatu asyain tasidupil umur. Ada 6 sifat yang membuat hidupmu jadi panjang dan tertolak dari bencana. Satu di antaranya as-sadaqatu. Saya yakin Pak Halim dan keluarga bisa eksis sampai sekarang ini meskipun usaha banyak diterpa masalah, bisa eksis salah satu disebabnya karena kuat bersedekah. Ibu-ibu, kalau anaknya mau terhindar dari narkoba, suaminya mau terhindar dari wanita jahat, sedekahlah. Gimana caranya? Niatkan. Bawa duit hari Jumat misalnya besok pagi. Bawa duit 5 juta. Cari orang miskin. Tidak mesti kita kenal. Lagi keliling kita. Kasih tahu yang driver. Ini kan ibu-ibu orang kaya semua ini. Saya bisa tahu karena casingnya kan beda orang miskin bu. Iya kan? Maka bawa itu. Sambil kasih tahu, Mas. Kita keliling Jakarta deh. Begitu cari orang miskin, dapat. Nih, doakan saya terhindar dari segala bencana. Begitu Pak Kirmis katakan amin, itu doa sudah. Ibu malam sholat tahajud, bawa duit. Ya Allah, ini ada duit 5 juta. Saya tolak bala, mudah-mudahan suami saya terhindar dari segala macam musibah. Bismillah. Sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ibu-ibu rajin sedekah. Cuma nanti mau kadaluarsa. Panggil anaknya, nak. Kasih itu tetangga di sebelah daripada basi. Sedekahlah. Ya, sedekahlah. Ibu-ibu, halo bu. Bu, ini kan banyak semua selek berliannya. Emasnya ya bu. Nah, tebal-tebal semua ibu. Ya. Ibu-ibu, kalau meninggal siapa yang pakai itu emas ibu? Berlian. Hah?
Bukan, istri kedua. Ibu sudah mati, suami pasti kawin lagi. Dia buka lah itu cincinnya ibu dari jari. Maafkan saya. Oh. Dia buka lah gelangnya ibu. Ini waktu saya pengganti hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun saya yang ke-30 ini ibu. Dia buka. 3 bulan kemudian dia gembira. Dia kasihlah istrinya yang baru. Bu, ini waktu hadiah ulang tahun 30 tahun saya menikah dulu. Karena ibu sudah wafat, ini untuk kamu. Maka sebelum itu terjadi, Bu. Sedekah. Sedekah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya ilmu yang saya sampaikan ini tidak ada faedah kalau kita tidak amalkan. Supaya ibu bisa ulang-ulang lagi, karena bisa dilupa lagi kalau usia 50 tahun ke atas. Kan susah. Yang susah dilupa itu kesalahan suami. Itu lalu diingat. Tapi kalau dakwah seperti ini sampai di rumah sudah mulai dilupa. Bagaimana caranya supaya diingat kembali? Nonton saja nanti di YouTube saya. Ada di YouTube saya nanti gambarnya bagus, suaranya jernih. Carilah channel Das'ad Latif. Sudah itu jangan lupa like and share. Kan? Kalau ada iklannya jangan di skip. Nontonlah sedikit. Karena kalau ibu tidak nonton iklan, ibu hanya dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Dan alhamdulillah ibu, kalau ibu nonton dan nonton iklannya sedikit, bukan untuk saya. Tapi saya punya cita-cita besar di Makassar, ingin membuat markas, sekarang sudah jalan, markas kader ulama. Saya ingin melahirkan ulama-ulama, pendakwa-pendakwa yang tidak memaki, yang tidak menghasut, yang tidak memecah belah. Itu caranya kita didik. Maka saya akan membuat markas kader ulama Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih Pak Halim atas kebaikan Bapak. Luar biasa. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Anak pengantin baru bahagia sesuai dengan harapan. Ibu diberikan kesehatan dan paling utama bisnis-bisnis lagi Bapak semakin berjalan dengan baik. Amin. Pak Halim ini banyak sekali membantu kegiatan dakwah saya. Maka begitu beliau minta acara, tidak langsung insya Allah saya datang. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk keluarga besar Sahibul Bait. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil Sahibul Bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.